Wilayah hulu das rentan mengalami erosi tanah dan degradasi jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan lahan tanpa disertai praktek konservasi tanah dan air secara memadai menjadi penyebab erosi yang berdampak pada sedimentasi di wilayah hilirnya. Banyaknya aktor atau pihak yang berkepentingan di dalam das menjadi penyebab perlunya keterpaduan dalam pengelolaan. Pengelolaan wilayah hulu das menjadi sangat penting dan strategis karena perannya sebagai recharge area atau daerah resapan maupun penyangga bagi wilayah tengah dan hilirnya. Namun dengan karakteristik hulu das yang sangat unik karena biasa berada di wilayah pegunungan dengan topografi yang berbukit maupun bergunung-gunung. Namun sebagian besar lahannya subur biasanya sehingga pola pemanfaatan lahan menjadi sangat intensif. Nah, disinilah perlunya strategi yang tepat dalam mengelola das wilayah hulu, dalam mengendalikan potensi supaya tidak terdegradasi. Apalagi dengan banyaknya pihak yang berkepentingan di dalamnya dan masing-masing punya interest yang berbeda-beda, maka integrasi pengelolaan sering menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Litbang Das Solo dengan dukungan dari APFNet mencoba mengembangkan model pengelolaan das skala mikro di hulu das yang mengaplikasikan prinsip pengelolaan das secara partisipatif dan kolaboratif. Kegiatan dilakukan di hulu subdas Keduang di Das Bengawan Solo bagian hulu, yaitu di 2 kabupaten, Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri. Nah, kegiatan yang dilakukan meliputi proses-proses dalam pengelolaan suatu das, yaitu mulai dari perencanaan, implementasi, sampai pada kegiatan monitoring evaluasi atau biasa disebut MONEV. Nah, yang penting lagi perlu adanya upaya untuk bagaimana membangun komitmen para pihak dalam keberlanjutan pengelolaan. Keberlanjutan ini sangat penting, namun seringkali terabaikan, padahal sangat diperlukan dalam pengelolaan yang dilakukan. Agar apa? Agar dapat kontinu dan berkesinambungan, yaitu melalui pola kolaborasi para pihak. Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan data dasar karakteristik das mikro yang berisi potensi dan kerentanan sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan das. Rencana pengelolaan partisipatif disusun melalui fokus group discussion bersama masyarakat. FGD meliputi penyamaan persepsi, pembangunan komitmen, evaluasi kondisi lahan masing-masing, perumusan kebutuhan pengelolaan, serta identifikasi peran para pihak. Implementasi dilakukan melalui pembangunan plot demonstrasi berupa kegiatan konservasi tanah dan air vegetatif, konservasi tanah dan air sipil teknis, serta pemberdayaan masyarakat. Plot demonstrasi menggambarkan sistem pertanian konservasi yang ramah lingkungan untuk melindungi dan merehabilitasi lahan. Sistem pertanian konservasi terpadu bertujuan untuk menahan laju erosi dan aliran permukaan, serta meningkatkan pendapatan petani. Metode vegetatif dilakukan dengan menerapkan pola agroforestry melalui perencanaan partisipatif dengan petani. Melakukan penanaman kombinasi tanaman kayu-kayuan, tanaman buah-buahan, semusim, dan rumput.
Jenis tanaman kayu-kayuan yang ditanam adalah sengon dan suren. Tanaman buah-buahan meliputi durian, alpukat, petai, sedangkan tanaman semusim meliputi jagung, jahe, sayur-sayuran, dan rumput pakan ternak. Diawali dengan penyiapan lahan dan bibit, pengukuran lapangan, pembuatan lubang tanam, penanaman, serta pemeliharaan dan pemupukan. Partisipasi masyarakat berupa tenaga kerja, pupuk organik atau kompos, dan sebagian bibit tanaman semusim dan rumput. Konservasi tanah dan air sipil teknis dilakukan melalui pembangunan pengendali erosi jurang, yaitu small gully plug dan check dam kecil. Menerapkan prinsip from head to toe, yaitu dari kepala atau ujung jurang sampai dengan kaki atau hilir jurang. Tujuan pembangunan pengendali jurang adalah pengendalian aliran permukaan dan sedimen, sehingga jurang menjadi stabil dan tidak berkembang. Bahan pengendali jurang antara lain batu pasangan atau spesi, bronjong batu kawat atau gabion, dan bambu. Tahapan pembangunan yaitu identifikasi jurang, pengukuran terestris atau kontur untuk menentukan titik-titik lokasi bangunan, pengukuran dimensi bangunan, rancang bangun, perencanaan biaya, dan pelaksanaan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan serta studi banding yang diikuti oleh kelompok tani peserta Demplot. Pelatihan terdiri dari 4 tema, yaitu pembuatan pupuk organik dari kotoran dan urin sapi, pembuatan pestisida organik dari bahan-bahan lokal, pengembangan ternak lebah madu jenis kelanceng, pembuatan pengendali erosi jurang kecil berbahan bambu. Studi banding ke lokasi-lokasi yang berhasil mengembangkan pertanian konservasi terpadu, yaitu di Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Surakarta. Kami petani Desa Wonokeling merasa senang atas kehadiran Litbangdas Solo yang melakukan kegiatan di desa kami. Kegiatannya meliputi penanaman pohon, pembuatan bangunan konservasi tanah, pelatihan-pelatihan kepada kelompok tani. Kami menjadi tahu cara pengelola lahan yang benar. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang diajarkan Litbangdas Solo sudah berdampak, di antaranya ada petani yang sudah mempraktekkan sendiri, ada juga bantuan dari instansi lain seperti persemaian dan bangunan konservasi tanah dari Dinas Kehutanan. Harapan kami pengelolaan lahan yang baik ini akan berlanjut terus. Banyak pihak yang akan terus memberikan bantuan, bimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat, sehingga masyarakat petani menjadi lebih mandiri.
Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui kinerja DAS akibat adanya kegiatan pengelolaan yang dilakukan. Monitoring dan evaluasi meliputi 3 aspek, yaitu penggunaan lahan, tata air, dan sosial ekonomi kelembagaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan. Monitoring sebelum merupakan baseline data, sedangkan monitoring dan evaluasi sesudah bertujuan melihat dampak kegiatan pengelolaan. Kalau masyarakat selama ini dalam mengelola lahannya di sekitar DAS, mereka mengolah lahannya sebagaimana biasanya secara tradisional. Kemudian teman-teman dari Litbang Pengelolaan DAS Solo ini menerapkan atau membuat template bagaimana mengelola DAS dengan baik dengan beberapa teknologi yang terkait dengan pengolahan DAS. Seperti kita lihat tadi ada pemasangan untuk mengendalikan jurang-jurang, erosi jurang kecil ya dengan pakai bambu. Dan kemudian ada suatu perubahan mindset dari masyarakat. Masyarakat menerima dampak dari implementasi ilmu pengetahuan dan mereka merasa terbantu di dalam mengelola lahannya sehingga lahannya lebih produktif. Nah, di sini kita selaku institusi, selaku pemerintah, selaku negara bisa hadir di mana masyarakat butuh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan negara bisa hadir di mana-mana membantu masyarakat mengatasi kesulitannya di dalam mengelola lahan yang nanti kemudian akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan mereka dalam memperoleh produk-produk dari hasil pengolahan lahannya. Tadi juga kita lihat bagaimana masyarakat bisa mempertahankan sumber daya air ya. Air bisa dikelola juga dengan baik. Kemudian dari hasil teknologi kita bisa diterapkan bersamaan. Kemudian teman-teman dari para peneliti bagaimana meneliti kelembagaan dari masyarakat, BP2SDM juga bagaimana merubah mindset. Kemudian dari BPDAS juga ada pembangunan dam untuk membantu masyarakat sehingga betul-betul masyarakat merasa pemerintah hadir di sela-sela mereka, negara hadir. Negara membela mereka, negara terus berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kita semua institusi bisa memberi suatu pembelajaran sukses story dari program-program pemerintah yang akan memberi dampak kepada masyarakat secara positif. Salah satu tujuan model pengelolaan DAS Mikro adalah terwujudnya keberlanjutan pengelolaan. Pembangunan komitmen para pihak terkait dalam keberlanjutan pengelolaan DAS Mikro melalui kegiatan workshop para pihak. Workshop menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mendukung kegiatan rehabilitasi Hulu DAS Solo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.